Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKE Batang Pambelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKE Batang Pambelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat, bisa menghubungi langsung staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Kebaktian Minggu 11 Juli 2021 pukul 8 sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Hari Perempuan GKE Pimpinan Kebaktian Pendeta Walter Supa MDIP. Kebaktian Minggu 18 Juli 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Hari Anak GKE Pimpinan Kebaktian Pendeta Walter Supa MDIP. Kebaktian SPIPER Jumat 16 Juli 2021 secara virtual. Petugas Pendeta Walter Supa MDIP, Diakon Erklidesi SP, dilaksanakan pukul 18.30 WIB. Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 11 sampai 17 Juli 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan Gereja Batang Pambelum Sabtu 24 Juli 2021 pukul 9 WIB. Saudara Edwin, anak dari Bapak Supendi dan Ibu Rosa Gara Mangkin, dengan saudara Rayana, anak dari Bapak Tuber dan Ibu Majuwati. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pambelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai dengan 12 WIB atau melalui rekening Gereja Batang Pambelum, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKE Batang Pambelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia dengan total harga untuk pembelian alat multimedia tersebut sebesar Rp22.970.000. Dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pambelum untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu atau SHM di rumah-rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai dengan jam 12 WIB. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama atau jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Berita tambahan, undangan ibadah live streaming KPA Seresot Palangkaraya.
Kami bacakan, dengan hormat dan salam sejahtera sehubungan akan dilaksanakannya gabungan KPA Seresot Palangkaraya, kami mengundang kehadiran adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah KPA Seresot Palangkaraya secara live streaming yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 15 WIB atau jam 3 sore melalui YouTube KPA Seresot GKE Palangkaraya. Demikian undangan ini kami terima atas waktu yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE, sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Dengan harapan situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah menjadi penolong. Artinya, perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena itu, di Hari Perempuan GKE pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, kasih sayang serta kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani bersama dan menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan menyanyi, marilah memuji. Beribadah, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta. Kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dan memadukan suara melangkah bersama untuk menjadi berkat. Menyanyikan himne Kapiper GKE. Majulah Kapiper GKE, laksanakan tripanggilan
Ibadah Hari Perempuan GKI ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Agar hidup kita senantiasa dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, kita menyadari kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya, ganti kita orang-orang berdosa. Karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan daripadanya dalam pengakuan dosa yang akan kita bacakan secara litani oleh kaum perempuan, kaum laki-laki, anak-anak, dan bersama pada akhirnya nanti. Allah Bapa yang sangat baik, ampunilah dan kasihanilah kami kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak memperdulikan kewajiban kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami, baik itu sumber daya bahkan keuangan, menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri, sementara kebutuhan yang lain terabaikan. Kami juga tidak cakap mengatur rumah tangga kami dalam hal memelihara seisi rumah kami. Di dalam keluarga acap kali tidak ada keterbukaan, sehingga yang ada adalah rasa curiga antara suami dengan istri. Akibatnya kasih menjadi pudar dan menghilang. Ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Untuk semua hal yang kami lakukan, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Ya Bapa, ampuni pula kami yang tidak sabar menghadapi pasangan hidup kami, yang membuat mereka menjadi tertekan dan menderita, yang membuat mereka menjadi takut dan sakit hati. Ajari kami untuk dapat saling menjaga dan peduli bahwa mereka adalah mitra bagi kami untuk menjalani misi kerajaan Allah di bumi ini. Ampuni kami sebagai anak-anak yang kurang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan bunda kami, lebih cenderung mengikuti kemauan kami dibandingkan ajaran dan didikan orang tua dan firman-Mu. Kami lebih menuruti hawa nafsu dan menuntut terlalu banyak keteladanan tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk semua yang tidak benar, tidak baik, yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Amin. Karena kita sudah merendahkan diri dan mohon pengampunan, layaklah kita menerima anugerah dari Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Karena kita sudah yakin dan percaya bahwa dosa kita sudah diampuni,
sebagai ungkapan syukur kita, kita menyanyi dihapuskan dosaku. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan hidup kami yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu sentiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semua itu boleh meyakinkan kami sentiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan nas Almanak GKE, pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ke-15 dengan perikop penglihatan ketiga dan Amos diusir. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memanfaatkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel."
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Di tengah kesibukan kaum perempuan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, inilah ungkapan syukur kami yang haus akan memuji dan memuliakan Tuhan seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum yang puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, harui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum yang puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Supa MDiv, dan doa syafaat nantinya akan disampaikan oleh mahasiswa PPL oleh Elsa Febrianti. Kita panjatkan doa kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kami petugas bisa melaksanakan rangkaian ibadah untuk disiarkan secara langsung melalui YouTube, melalui WA, dan melalui Facebook kami. Kiranya warga jemaat bisa dengan tekun juga mengikuti rangkaian ibadah di HP mereka atau di layar televisi mereka. Dan kami mohon Tuhan memberkati sinyal supaya bagus siarannya, dan kami mohon Tuhan memberkati alat-alat kami dan petugas yang menjalankannya. Kami mohon Tuhan Engkau menguatkan iman dan kepercayaan kami, khususnya saat ini kaum perempuan, karena GKE sangat menghargai peran perempuan di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah bangsa dan negara. Kiranya firman Tuhan sungguh menyemangati kami dalam menjalankan tugas kami di dunia ini. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai almanak Nas GKE hari ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Yang demikian bunyinya, perempuan Siropenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan
roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Demikian firman Tuhan untuk kita. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh GKE dan tadi sudah dia ucapkan juga di pengantar atau prolog ibadah kita tadi, yaitu berjuang dengan rendah hati dan percaya Tuhan. Ibu-ibu atau bapak-bapak dan saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percaya atau tidak, fenomena kesurupan atau kerasukan roh jahat atau setan ya, itu nyata. Namun ibu bapak saudara-saudari, pernahkah kalian melihat orang kesurupan sungguhan atau menyaksikan orang kesurupan di hadapan mata sendiri? Pernah atau enggak? Ibu bapak di rumah pernah? Mungkin ada yang pernah. Pakar metafisika Kejawen, dari orang Kejawen, yaitu bernama Dewi Sundari, mengatakan kesurupan biasa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Jadi ada pernah terjadi orang kesurupan di gereja, di sekolah, di tempat kerja, atau di rumahnya. Sering terjadi. Penyebab orang kesurupan menurut Dewi Sundari karena pikirannya kosong. Jadi iblis itu berada bukan di kuburan, bukan di bawah kolong atau di hutan atau di gua, tetapi di pikiran yang kosong gitu ya. Jadi makanya jangan nas dalam kemarin kalau saya pihak kaum perempuan juga, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin dengan hal yang positif. Kalau tidak dipergunakan dengan hal yang positif, maka pikiran kosong yang akan mengisinya. Yang kedua, menurut Sundari, penyebabnya orang bisa kerasukan atau kesurupan, kontak makhluk halus atau memang dirasuki gitu ya. Ciri kesurupan menurut Dewi Sundari ada banyak ini ya. Jadi kita mengetahui orang itu sakit atau kesurupan, perlu warga jemaat mengetahui juga ya, menurut Dewi Sundari ini, ahli metafisika. Suaranya lain dari suara biasa, lain, lengkingannya, suaranya pasti lain. Itu ciri-ciri orang bukan sakit biasa, ini kesurupan orangnya. Jempul kakinya sakit saat dipijit atau dipijit ya. Yang ketiga, tangannya menggepal kuat dan keras, merakup, bahkan nanti ada gigi juga ya. Yang keempat, matanya setengah menutup dan giginya merapat, bahkan ada sampai menggigit lidahnya sendiri. Yang kelima, punya kekuatan yang lebih padahal badannya kecil. Itu orang kesurupan biasanya. Yang keenam, jika didoakan atau dibacakan firman, ia menjerit.
dan dia marah lah, tidak suka kalau didengarkan nasihat yang baik gitu ya. Yang ketujuh, suhu badannya dingin. Nah, umumnya kalau orang sakit panas ya. Ini ada ciri-cirinya, tidak semua juga. Yang kedelapan, beberapa bagian badan keras dan kaku. Itu ciri orang kerasukan. Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi saya tanya, pernah enggak melihat ciri-ciri yang demikian atau mengalami? Saya pernah ya, saya pernah beberapa kali yang bujuran ya, atau benaran kerasukan setan. Pernah juga ya, saya lihat memang lain gitu ya, bukan penyakit biasa. Tapi sekarang yang banyak bukan karena kesurupan setan zaman sekarang, yang pernah juga saya saksikan, kesurupan karena pacaran ya, karena cemburuan terlalu berlebihan, atau karena putus pacar. Itu yang sering juga saya lihat. Rupanya obatnya pacarnya itu datang, sembuh dia, capek-capek mengurus dia, mau gigit lidahnya, tapi pas pacarnya datang sembuh. Aneh, itu kan penyakit pacaran namanya, kerasukan pacar. Yang pernah juga saya temui bukan kerasukan setan, kerasukan narkoba, setan kecanduan. Sering ya, setelah dikasih oleh dokter hal-hal yang mungkin menurut dokter tahu, segar bugar lagi gitu ya. Awalnya kejang gitu ya. Sering saya lihat kejadian begitu ya. Rupanya bukan kerasukan setan, hati-hati. Jadi jangan lihat dia kejang-kejang macam-macam lah. Kalau setan biar disambur dengan apa, dengan pukul Alkitab di situ, dia nggak jerit, karena dia bukan kerasukan setan, kerasukan kecanduan ini yang sering sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dipilih nas sehubungan dengan hari perempuan GKE. Ialah seorang perempuan Syro-Fenisia dari bangsa Yunani. Namun perempuan ini mengetahui rahasia kedatangan Yesus Kristus yang ke Tirus, padahal Yesus tidak mau ada orang yang mengetahui kedatangannya. Bayangkan hebatnya, sudah kelihatan hebatnya perempuan Syro-Fenisia ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh kita Yesus Kristus, kita mencari apa kelebihan, kehebatan perempuan Syro-Fenisia ini. Kita belajar dari perempuan Syro-Fenisia ini. Yang pertama, perempuan Syro-Fenisia ini orang Yunani, atau bukan orang Yahudi, bukan umat Allah waktu itu ya. Ia mempunyai sinyal yang tajam dan kuat tentang dunia informasi gitu ya. Jadi sekarang dunia informasi, dunia gadget gitu ya, dunia sinyal. Dia punya kemampuan sinyal yang luar biasa. Bayangkan, Yesus tadi dikatakan rahasia. Intelijennya perempuan ini luar biasa. Mungkin didukung oleh suaminya mungkin ya. Sinyalnya ialah hati, pikiran, perasaan, mata, telinganya untuk mencari informasi. Siapa orang yang mampu menolong dia untuk mengusir setan dari anaknya yang kerasukan? Saya bayangkan saudara kita, anak kita, keluarga kita, jemaat kita kerasukan, kita kan pasti sibuk juga ngurusnya, bagaimana cara mengusirnya. Kita mencari ya. Oleh sebab kemampuannya luar biasa ini, maka ia mengetahui ada Yesus ya. Bayangkan hebatnya perempuan Israel. Kita sudah temu satu kehebatan perempuan Fenisia ini. Yang kedua, sanggup tersungkur di kaki Yesus, atau bersedia tersungkur di kaki Yesus, mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Ini perjuangan yang berat ya, apalagi
klaim terhadap Yesus adalah orang Israel, orang Yahudi. Sementara perempuan Syro-Fenisia ini orang Yunani, orang bukan dekat dengan Tuhan. Bahkan nanti kita lihat apa kata Yesus sendiri mengatakan, dianggap orang jorok, orang kafir, orang tidak baik, tidak bersih dan sebagainya. Tapi berani menabrak tembok pemisah yang luar biasa, melanggar etika luar biasa. Inilah sikap perempuan Syro-Fenisia, mau merendahkan diri sebagaimana tema kita. Berjuang dengan merendahkan diri, percaya Yesus. Dia sanggup tersungkur di kaki Yesus. Ini hal yang kedua, kelebihan dan kehebatan perempuan. Yang ketiga, ia pintar berdoa atau pintar memohon belas kasihan. Kata-katanya tadi, dia katakan untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saya pikir enggak sesingkat itu kata-katanya ya, pasti ada bahasa yang menyentuh hati Yesus khususnya ya. Enggak sesingkat, tapi dalam penulisan kita bisa pahami sesingkat itu ya. Dia pasti pintar. Yang keempat, kelebihannya mau mendengar dan menerima kritik dan mampu menjawab kritik dengan rendah hati. Kita baca saja apa kritik Yesus kepada perempuan Syro-Fenisia ini. Ayat 27, saya baca sampai 28. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu kritik. Kalau kita bahasa zaman sekarang itu istilah zaman sekarang, Yesus seolah-olah rasis terhadap orang suku bangsa lain. Tapi kita nanti lihat bagaimana rasisnya Yesus. Apakah rasis yang jahat, terlalu rasis, terlalu bias sukuisme atau identitas, apakah itu yang dimaksud Yesus? Tidak, ya tidak itu, nanti kita jelaskan. Kalau dilihat sepintas seolah-olah Yesus ini dan bisa digugat gitu ya. Sekarang kalau orang rasis menilai penistaan atau menjelekkan nama baik orang, itu bisa digugat. Tapi bagaimana kita melihat Yesus ini ya? Tajam sekali ya, tajam ya, keras dan luar biasa, dianggap anjing, bayangkan yo. Perendahan status yang luar biasa. Perempuan Syro-Fenisia sudah sakit, ketimpa tangga lagi, dikritik yang luar biasa. Tidak pantas kamu menerima roti atau menerima bantuan saya, dekat saya, minta dengan saya. Yang pantas adalah anak-anak, artinya orang Israel, anak-anak itu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang umat Allah lah. Tidak pantas orang Yunani, perempuan lagi datang ke sini. Yang pantas anak-anak kenyang dulu, jangan kalian. Itu kritik luar biasa. Saya bayangkan kalau ada perempuan yang emosionalnya tinggi, wah melengking jawabannya ya. Mungkin sumpah serapah akan dibalas dengan kritik yang demikian. Tapi apa kata perempuan ini ya? Betul atau benar Tuhan? Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sadar perempuan, layak terima, akui rendahnya hatinya perempuan ini ya. Serendah-rendah biasanya justru orang rendah itu tinggi emosional, tinggi harga dirinya kadang-kadang ya. Kadang-kadang orang rendah, orang biasa, orang miskin itu harga dirinya tinggi.
dikritik sedikit nggak kuat ya. Tapi luar biasa perempuan ini ya. Sadari, saya terima. Tapi saya punya keyakinan yang remahnya saja. Rutik, kalau kita nasi, papatnya yang jatuh. Itu saja yang bisa dimakan atau diambil dari mereka. Oleh mereka yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, akan beroleh keselamatan juga menurut kepercayaan perempuan Syrofoenisia ini. Dan itu luar biasa dampaknya. Yang kelima, terima dan menuruti perintah Yesus. Dia terima, malah nggak ada, seolah-olah nggak ada hasil ya dari permohonan, dari apa, tapi Yesus katakan pergilah. Ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bayangkan, masih sebenarnya nggak percayalah gitu ya. Tapi perempuan ini tidak ngeyel, tidak memaksa kehendaknya. Bahasa kita tidak bejuju ya. Memang kalau saya lihat di rancangan khotbah kita ada ya, bagus juga baca rancangan khotbah ya. Kelemahan dan sekaligus kekuatan perempuan itu banyak bicara. Menurut Laone, penulis ya, ada penulis dari bukunya, perempuan itu bicara satu hari itu 20.000 kata, bayangkan satu hari. Tapi nggak semua ibu-ibu sini mungkin sampai 20.000 ya. Tapi umumnya gitu ya. Dan laki-laki satu hari hanya 7.000 kata. Tapi perempuan ini enggak ngeyel tadi saya katakan ya. Enggak lah, semua perempuan begitu ya. Seandainya juga 2.000 kata, tapi hal-hal yang positif, apa salahnya menurut saya ya. Sebagaimana keberaniannya ini. Keberaniannya datang ke perempuan itu dengan laki-laki. Bapak, mana bapak di sini ya? Mungkin mereka berdua yang strateginya, kamu jemaah yang menghadap Yesus. Saya yakin, makanya saya minta khutbahnya jangan terus perempuan ya, dari perempuan, supaya kami juga jangan ditinggalkan. Di balik layar mungkin ada dukungan suami juga yang menjadi intel di situ. Walaupun Yesus datang rahasia, ada keluarga yang kerjasama bagaimana, di mana Yesus sekarang berada, di mana, ke rumah apa, rumah siapa mana dia, ke gereja mana dia, kita awasi dan kita ikuti bagaimana cara bertemunya. Nah, saya pikir ada dukungan suaminya, istri dari Syrofoenisia ini ya. Dan itu kelebihan ya, dia menuruti, dia tidak ngeyel, dia patuh taat kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak atau hasil manfaat kerendahan hati perempuan Syrofoenisia ini menurut saya pertama ya, kita lihat kerendahan hati, khususnya tadi saya katakan ada kekurangan dan kelebihannya. Kerendahan hati perempuan itu adalah senjata perempuan, atau kekuatan perempuan itu kerendahannya. Laki-laki mungkin keberaniannya, gagahnya, itu kekuatannya. Tapi perempuan itu kekuatannya, senjatanya adalah kerendahan hatinya. Saya pikir itu senjata mereka, kekuatan mereka. Jangan coba-coba melawan suami dengan kekuatan. Terjadi bencana. Tapi lawanlah suami dengan kerendahan hati. Saya yakin meruntuhkannya, bisa menghancur, menguduskan suami. Yesus saja tadi ya kita lihat, secara adat istiadat Yesus mencoba memakai posisi sebagai adat dan mencoba mengambil prinsip. Nanti kita lihat ya, apakah Yesus itu rasis atau anti gender, anti identitas.
Tapi saya katakan tidak ya. Yesus justru ya, nanti kita lihat. Dampak itu kita lihat peran, gunakanlah peran perempuan ya. Kerendahan hati. Tema kita adalah kerendahan hati, berjuanglah dengan kerendahan hati dan percaya kepada Tuhan. Itu doa kekuatannya, percaya kepada Tuhan, rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu juga diingatkan kepada kami kaum laki-laki, kaum bapak-bapak, para suami, kalau istri sudah rendah hati dan percaya kepada Tuhan, janganlah terlalu menghakimi mereka, terlalu egois kita dengan mereka, terlalu menyakiti, apalagi sampai menyakiti mereka, mengecewakan mereka. Tapi sebaliknya saya pikir perempuan sendiri rugi kalau dia melawan suaminya dengan kekuatannya sendiri, tidak kerendahan, tidak dengan percaya pada Yesus, dia akan berubah suaminya. Dampak yang kedua yang nyata bagi perempuan ini adalah kesembuhan terjadi walaupun Yesus tidak datang kepada anak itu. Sejak Yesus katakan pergi, anak itu sudah iblis keluar dari anak tersebut. Iblis keluar dikatakan oleh Yesus ya. Dan dampak kerendahan hati, suami sayang istri ya. Saya yakin suami sekejam-kejam, sekeras-kerasnya kalau istri melawan dia dengan kerendahan hati dan percaya kepada Tuhan, hati laki-laki biasanya, bahkan dikatakan laki-laki itu jatuh karena perempuan ya. Tapi perempuan yang rendah hati dan percaya pada Tuhan. Tapi kalau perempuan bisa coba-coba aja nyaingi kami laki-laki ini ya, bentak, dia nyaring juga bentaknya, wah bahaya itu ya. Ya, tapi kalau biasanya kalau dia dengan nangis, kasihan juga ya. Baru dibentak nangis, baru di mata aja udah gelebakan. Tapi ada perempuan yang malah lebih berani dari laki-laki. Jadi dengan kerendahan hati dampaknya adalah suami sayang istri. Dengan kerendahan hati suami menjadi terkenal. Dikatakan dalam Amsal 31, suami akan terkenal kalau perempuan bijak di pintu gerbang, berwibawa, terpopuler, dibanggakan orang. Keberhasilan di balik suami atau seseorang adalah istri, dan sebaliknya kalau istri karir, keberhasilannya juga adalah oleh suami. Tadi saya katakan kalau istri rendah hati dan percaya Tuhan, pasti suaminya sayang kepadanya. Yang kedua, anak-anak nurut kata ibunya. Patuh anak-anak, dekat dengan ibunya. Ada anak-anak yang malah takut dengan ibunya, hanya dekat dengan bapaknya ya. Semestinya lebih, bahkan sama dekat sama patutnya. Hal yang kedua, di balik mujizat terjadi, dampak yang luar biasa adalah mujizat kesembuhan ya. Mujizat yang kedua yang ikutannya ialah orang Yahudi diingatkan agar jangan menyia-nyiakan ruti atau keselamatan, kehidupan. Ruti itu keselamatan, kehidupan. Yesus katakan memang untuk kalian, untuk anak-anak ruti ini. Tapi terkadang orang Yahudi malah dikatakan tadi ya. Kita lihat dalam pembacaan tadi. Amos malah tidak diterima kehadirannya. Bahkan mereka malah tidak dipakai menjadi nabi yang hebat-hebat. Amos tadi siapa? Peternak, penjaga babi misalnya untuk zaman sekarang. Peternak orang biasa, kerjaan agak, tapi sekarang lumayan pekerjaan terhormat, penghasilan besar menjadi peternak ya. Dipakai oleh Tuhan jadi nabi ya, jadi pemberita. Yang semestinya orang-orang yang lebih berkualitas pendidikan pengetahuannya yang dipakai. Tapi Amos katakan itu tadi ya. Nah, hati-hati, jadi kita jangan sia-siakan. Memang kita disuruh menikmati ruti ini. Untuk kita lah sebenarnya duluan. Dan kita harus membaginya. Harus kita bagi-bagikan
Tapi yang lucu, kita orang Kristen, sudah lama jadi orang Kristen, ya nikmati berkat Tuhan, enggak nikmati, enggak, malah nyanyi akan berkat Tuhan yang sudah diberi melalui baptisan, melalui pemberkatan, melalui CD, enggak diisi, sudah berkat luar biasa ya. Akhirnya istilah Yesus mengatakan malah hambar, kalau dia sudah jadi garam, sudah terang, redup. Nah itu jangan sia-siakan. Masih banyak orang perlu. Nah buktinya, kritik kedua atau hasil dampak yang kedua dari kritik Yesus ini, sekaligus Yesus sebenarnya justru mengkritik sikap bangsa Israel yang rasis terhadap bangsa lain. Yesus justru memakai alam pikiran mereka, bukan asli hati nurani Yesus yang rasis tadi mengata orang anjing ya. Bukan asli hati Yesus itu ya. Itu saya jelaskan tadi, bukan rasis, bukan politik identitasnya tinggi, tapi dia mau justru mengkritik orang yang terlalu politik identitasnya tinggi, terlalu rasis dengan orang lain. Justru dengan peristiwa Yesus berhadapan dengan perempuan Syro-Fenisia ini, suku bangsa lain berhak mendapat roti, mendapat kehidupan, mendapat keselamatan, yaitu bangsa Yunani atau yang bukan Yahudi, dan termasuk kita orang Dayak, orang Kalimantan. Nah oleh sebab itu Yesus hanya meminjam kata-kata yang disebut anjing itu ya. Kata-kata itu adalah kata yang lumrah, yang biasa disebut, lazim disebut oleh orang Yahudi terhadap bangsa orang lain, suku bangsa agama lain. Mereka selalu mengatakan orang anjing, kafir lah, macam-macam lah. Dan itulah perjuangan perempuan ini, Kartini keselamatan, Kartini kerajaan Allah menurut saya ya. Kalau di Indonesia ada pembela perempuan, Ibu Ajeng Kartini. Kalau di Syro-Fenisia, di Yahudi, ada Kartini yang luar biasa, yang memberi keselamatan, bukan hanya hak laki-laki, hanya suku bangsa tertentu yang mendapat keselamatan, yang berhak atas roti kehidupan. Jadi itu perjuangan Yesus, bukan asli kata Yesus ya, menuduh orang anjing itu ya. Hanya dia memakai kebiasaan orang Yahudi yang menilai orang lain. Ternyata Yesus diterima, perempuan Syro-Fenisia ini diterima oleh Yesus ya. Jadi bangsa lain terangkat statusnya menjadi umat kepunyaan Allah. Tidak ada lagi istilah klaim keselamatan itu hanya milik orang Yahudi, milik orang Kristen, milik semua orang, semua manusia, apapun keadaannya ya. Itu menjadi tugas kita. Jangan pelit dengan roti kehidupan yang ada pada diri kita ini. Bagi-bagilah, minimal remahnya kita bisa sisipkan kepada orang lain yang haus akan lapar, akan roti, akan kehidupan yang kekal. Selamat, kita telah menikmati hari firman Tuhan dan menikmati perayaan Hari Perempuan GKI. Tuhan memberkati kita. Doa syafaat saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang baru didengar. Mari kita ambil teduh. Bapa kami yang bertahta di sorga, kembali kami di hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini kami hendak naikkan doa syafaat kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan penuntun hidup kami, sehingga kami dapat hidup dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Hari Perempuan GKI di minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati semua perempuan yang ada di dunia ini, terkhusus perempuan GKI di Jemaat Gereja Batang Pembelum ini. Berkatilah mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, agar mereka bisa melayani suami dan anak mereka dengan baik. Bagi mereka yang telah bekerja, Tuhan berkati dan lancarkan pekerjaan mereka, supaya mereka menjadi wanita karir yang dapat dibanggakan oleh suami mereka.
Bagi yang masih mencari pekerjaan, permudahkan mereka dengan petunjuk kudus-Mu ya Bapa, agar mereka mendapatkan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka jalankan. Kiranya Tuhan juga melindungi, menyertai, dan memberkati kaum perempuan agar mereka selalu dikuatkan, berserah mengandalkan-Mu saja, dan takut pada-Mu saja ya Tuhan. Karena kaum perempuan adalah kelak seorang ibu yang melahirkan keturunan, sehingga mereka dapat mendidik anak mereka menjadi anak-anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, dan takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, biar berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, berkati juga mereka, para medis, dokter, perawat, dalam melaksanakan tugas mereka untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka sehingga mereka dimampukan untuk menjalani hidup mereka dengan sukacita di masa tua mereka. Bapa, berkati juga bagi mereka yang berulang tahun kelahiran, baik itu berulang tahun pernikahan, kiranya mereka semakin bertumbuh dan dewasa iman di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, Bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk pemuda atau pemudi, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka, baik yang menempuh pendidikan atau yang sudah lulus. Dan bagi mereka yang mencari pekerjaan, dimudahkan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa, tolong pula untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini, baik itu pendeta, penetua, diakon, guru-guru sekolah hari Minggu, koordinator, pemain organ, pemandu lagu, operator LCD, serta petugas-petugas yang melayani-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat mengabdi melayani-Mu dan umat-Mu di dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa, agar kami dalam minggu ini boleh beraktivitas dalam perlindungan penyertaan-Mu saja ya Bapa, sehingga kami terhindar dari COVID-19 ini. Masih banyak seru dan doa kami ya Bapa, namun kami tahu Tuhan sudah lebih mengetahui doa kami. Oleh sebab itu kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ucapan syukur kami atas berkat jasmani dalam hidup kami tiap-tiap hari, kini saatnya kami ingin menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan, seperti terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dalam sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu, dengan tulus hati dan berbagi, kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita serahkan, kita menyanyi, Ya Tuhan, hanya inilah.
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.